Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mabar, hanya di Spensa TV. Kali ini kita akan berkunjung ke Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan yang berlokasi di Kondang Jajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Ikuti kita terus ya teman-teman. Kali ini kita sedang berada di Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan. Dan kali ini kita sudah bersama Bapak Ridwan Hafidin. Beliau yang akan menemani mabar kita kali ini. Mau tahu apa aja yang ada di mabar kali ini? Saksikan terus. Come on, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Suyutono, API MSI, sebagai Sekretaris Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran. Visi dari Kabupaten Pangandaran adalah Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata berbasis kelas dunia. Kemudian kita dari sektor kelautan perikanan dan ketahanan pangan membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan. Itu yang dibangun untuk Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran. Baik sahabat Spensa TV, kali ini kita sedang berada bersama Bapak Kasih Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Monggo Pak, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pangandaran. Saya Herdis, SSTPI. Jabatan saya Kasih Pengelola Pembudidayaan Ikan di Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Kabupaten Pangandaran. Baik Pak, kira-kira jumlah per kapita komoditas ikan konsumsi yang terdata oleh Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan berapa banyak sih Pak dalam setahunnya? Di tahun 2018 sekitar 22,5 kg per tahun, dan ada peningkatan di tahun 2019 yaitu sekitar 23,1 kg per kapita per tahun. Baik Bapak, kan ya yang ikan yang bisa kita konsumsi, yang bisa masyarakat konsumsi itu ada yang hidup di air tawar ya Pak ya, kemudian ada yang hidup di air laut, ada juga yang di air payau Pak ya, betul ya? Yeah. Nah di Pangandaran sendiri Pak, komoditas ikan air untuk komoditas ikan air tawarnya Pak, apa saja gitu? Untuk komoditas ikan air tawar di Kabupaten Pangandaran itu didominasi oleh ikan nila, ikan gurame, lele. Ada juga sekarang udah ada introduksi ikan, yaitu ikan patin, sejenis ikan patin. Bukan sejenis, ikan patin gitu. Oh iya. Nila berarti Pak ya? Iya. Gurame, patin, dan juga lele Pak ya? Lele. Dan komoditas yang udah dipelihara, udah asli daerah sini ya, diantaranya ada ikan tawes, nilem, dan komoditas ikan air tawar lainnya, tentunya sebagai tambahannya gitu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, untuk ikan-ikan tersebut, jika kita dibudidayakan nih Pak, sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan untuk budidaya ikan tersebut, khususnya di Kabupaten Pangandaran nih Pak? Ada tambahan satu lagi tadi atau dua lagi komoditas yang ada di Kabupaten Pangandaran, diantaranya ada udang galah, ya, yang asli air tawar gitu kan. Terus ada juga yang peralihan dari air laut udah bisa dibudidayakan di air tawar, diantaranya adalah kakap putih. Kakap putih sudah bisa Ya. ditawar. Ya. Terus ada juga introduksi diantaranya ikan bawal gitu. Kemudian sarana prasarana apa aja yang dibutuhkan, terutama untuk di air tawar.
Yang pertama yaitu sumber air, itu mau air danau, sumur dan lain sebagainya. Yang kedua, wadahnya atau medianya itu bisa bentuknya kolam tanah, kolam beton, ya sampingnya beton, di bawahnya tanah gitu, boleh juga. Yang ketiganya mungkin keramba, yang keempatnya juga bisa bak terpal. Itu bentuknya bisa bervariasi begitu. Dan yang sekarang yang terbarukan juga bisa menggunakan ember ya sebagai medianya dengan aquaponik. Termasuk itu juga yang tadi Bapak bilang tuh, yang peralihan dari air laut ke air tawar, itu juga untuk penanganannya juga sama Pak gitu Pak, budidayanya untuk medianya sendiri Pak? Kalau media itu wadahnya bisa bebas apapun, cuma yang membedakan dari air laut ke air tawar yaitu adanya perubahan dari salinitas. Contohnya kakap putih yang kita berasal dari Situbondo atau Karawang atau dari unit UPT pusat lainnya, didatangkan ke Pangandaran ini melalui adaptasi perubahan salinitas dari air laut ke air tawar. Itu biasanya membutuhkan waktu untuk benih ukuran 35 kakap putih itu sekitar 3-6 hari. Jadi dari air yang salinitas 30 kita turunkan terus setiap hari hingga ke salinitas atau kadar garamnya itu sekitar 5 ppt begitu. Atau di air tawar sendiri udah bisa. Berarti untuk jenis ikan kakap itu sekarang sudah bisa di air tawar ya Pak ya, dibudidayakannya. Ya, kakap putih. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan yang berikutnya Pak, mengapa penangkaran itu penting kalau dilihat dari sudut pandang pemerintah gitu Pak? Fungsinya berbudidaya ikan para pemirsa dan adik-adik Spencer TV yaitu yang pertama menjaga kelestarian plasma nutpa yang ada di Kabupaten Pangandaran. Yang kedua tentunya adanya ketersediaan pangan hewani. Yang ketiga diantaranya itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembudidaya ikan di Kabupaten Pangandaran. Dengan terjaganya kebutuhan ikan tadi, insya Allah kita tidak perlu mendatangkan ikan dari luar daerah. Dan tidak perlu lagi mendatangkan ikan dari luar ya Pak ya? Iya. Kita budidayakan ikan yang ada di wilayah kita sendiri ya Pak ya? Dengan tadi manfaat yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Ya tentunya ikan-ikan tersebut yang kita budidayakan merupakan ikan-ikan yang unggulan, terus juga ikan-ikan yang memiliki nilai cukup tinggi. Di antaranya juga selain ikan air tawar, sebagai informasi kepada Spencer TV, Taronik juga adanya udah dibudidayakan ikan king cobia. Itu yang di laut, yang dulunya di laut lepas sekarang udah bisa dibudidayakan. Baik Bapak, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pak ya. Saya hitung 3, 2, 1. Tenggelamkan. Selalu mengingatkan kita untuk makan ikan. Nah, kira-kira apa sih Pak manfaat makan ikan itu sendiri Pak? Karena ikan mengandung omega 3, terus juga kaya akan vitamin, terus sebagai sumber protein hewani. Ingin pintar, makan ikan. Nah, itu dia Sobat Spencer TV, jangan lupa makan ikan ya, biar hebat, biar cerdas ya Pak. Oke, Pak, kira-kira nih keunikan apa yang dimiliki oleh Pangandaran sebagai salah satu penghasil ikan konsumsi di Indonesia? Oke. Pangandaran secara histori maupun tata letaknya itu terdiri dari adanya pegunungan, payo, dan laut. Jadi untuk komoditas ikan Pangandaran ada 3 jenis. Jadi komoditas air tawar, diantaranya yang saya sampaikan tadi. Yang kedua air payo,
yaitu adanya kepiting, kakap putih juga bisa di air payo, bandeng, dan nila juga bisa. Nila bisa dibudidayakan di air tambak payo. Kemudian yang ketiga, budidaya ikan di laut, yaitu menggunakan keramba jaring apung atau KJA. Jadi antaranya ada ikan kerapu, kakap putih, yang sekarang yang terbaru tadi yaitu king cobia. Itu sejenis ikan yang bisa dibudidayakan di air laut. Satu lagi, kedepannya rencana mungkin budidaya lobster. Terima kasih. Baik sahabat Spensa TV, itulah tadi wawancara kita bersama Bapak Herdis selaku Kasih Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Dan selanjutnya mari kita simak bagaimana budidaya ikan ke lokasi langsung. Spensa TV, mantap! Nah, barusan kita telah mendapatkan informasi mengenai ikan konsumsi dari Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran. Di video selanjutnya, kita akan menuju ke salah satu pembudidaya udang konsumsi yang ada di Kabupaten Pangandaran. Nah, menurut informasi, tempat yang akan kita kunjungi adalah salah satu penghasil udang terbesar yang ada di Kabupaten Pangandaran. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi tentang video-video terbaru dari kami. Jangan lupa saksikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.